warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an walhiqna bis-shalihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada maghrib ini kita mulai setelah kita off di bulan puasa, dan insyaallah kita lakukan lagi lanjutan bacaan hadis Jawahirul Bukhari. Mudah-mudahan selalu diberi kelapangan oleh Allah SWT dan juga memberi kelapangan bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut kepada nomor hadis 463 di halaman 182 kalau tidak salah. Itu hadis 463. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahawudin nas kal firash. Bab kerancuan manusia atau kebodohan manusia kal firash, seperti kupu-kupu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari masih dalam bab kitab Al-Anbiya. Itu di dalam hadis yang ke 3426. Imam Bukhari meriwayatkan Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib haddatsana Abu Zanad an Abdurrahman haddatsahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abu Yaman, kemudian dari Syu'aib, dari Abu Zanad, dari Abdurrahman, bahwa Abdurrahman mendengar Abu Hurairah berkata, apa kata? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masali wa masalun nas kamasali rajulin istawqada dar faja'ala al-firashu wa hadhihi ad-dawabu taqamu finnar. Apa sabda Rasulullah, perumpamaanku dan perumpamaan manusia, orang-orang, seperti perumpamaan seorang laki-laki yang menyalakan api. Pada al-firashu, maka mulailah al-farash itu kupu-kupu, wahai dawabu, dan serangga ini tatap pintar jatuh ke dalam api. Itu hadis yang 363. Sekali lagi, perumpamaanku dan perumpamaan manusia sama seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Istauqada nara.
istawqada naran, faja'ala al-firashu, maka jadilah kupu-kupu, wahai dawaku, dan hewan-hewan serangga ini taqamu, jatuh ke dalam api. Apa maksud dari hadis ini? Nanti bisa bahas. Hadis yang berikutnya yaitu hadis bab nuzul Isa bin Maryam alaihissalam. Itu hadis hadis yang ke-3044 dan 3448 masih dalam kitab Al-Anbiya. Itu sanadnya Ishaq, kemudian Yaqub bin Ibrahim, kemudian Ibrahimnya, Yaqub bin Ibrahim, kemudian Ibrahimnya, kemudian Saleh dari Ibnu Syihab, dari Sa'ad bin Musayyib, kemudian dari Abu Hurairah. Ya. Itu bab turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi bi yadihi la yushrikanna an yunzila fikum ibn Maryam an yanzila fikum ibn Maryam hakaman adala fayaksiru saliba wa yaqtul al-khinzira ويضع الجزية ويقيل المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi diriku di dalam kekuasaannya, dalam tangannya, sungguh akan sudah dekat, hampir bahwa diturun pada kamu Ibnu Maryam, yaitu Isa alaihissalam, sebagai hakam, sebagai hakim yang adil. Maka dia akan memecah salib dan membunuh babi dan menurunkan pajak dan melimpahnya harta sampai seorang tidak menerimanya, itu menerima pemberian atau sedekah. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan min ad-dunya wa fiha, sampai satu sujud itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu hadis yang ke-464. Kembali pada hadis yang kita baca pertama, yaitu tentang perumpamaan oleh Rasulullah dengan orang-orang, itu dengan umat ini, dengan manusia. Perumpamaanku dan perumpamaan manusia seperti perumpamaan dari seorang laki-laki yang menyalakan api. Ya. Maka kupu-kupu dan serangga-serangga jatuh ke dalam api. Apa yang terjadi? Maka serangga-serangga itu terbakar oleh api. Apa perumpamaan ini? Disebutkan al-farasha tatahaqqaq bis-sirat at-tariqatu dawil nahar. Jadi itu kupu-kupu itu bingung dan
namanya tentang cahaya lampu yang itu mengeluarkan cahaya di siang. Ketika dia malam hari, dikira juga ketika ada lampu dikira juga siang hari, ya. Maka dia masuk ke dalam api. Ini perumpamaan Rasulullah SAW yang membawa syariat. Itu seperti seseorang menyalakan api. Api itu harus didekati dengan ilmu. Kalau api tidak didekati dengan ilmu, dia akan berbahaya. Kalau api didekati dengan kebodohan, sama dengan kupu-kupu. Kupu-kupu dan serangga-serangga, ya, kalau ini tidak tertutup, banyak serangga. Hingga dia di tempat yang panas, akhirnya mati sebentar. Itu kan sekarang, kalau dulu kan ada ini, ya, menghidupkan api itu seperti, ya, membuat api unggun. Itu berdatangan serangga. Jadi ini adalah perumpamaan ilmu dan kebodohan, ya, ilmu dengan kebodohan. Rasulullah membawa syariat ajaran agama, maka kita harus mendekatinya dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah SWT, diajarkan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dipraktekkannya dan juga dipraktekkan oleh para sahabatnya dan dijelaskan oleh para sahabat. Kemudian diwariskan lagi ilmunya kepada penerusnya, itu para tabi'in dan tabi'in dan seterusnya. Jadi harus didekati dengan ilmu. Kalau kita mendekati sesuatu tanpa ilmu, itu sama dengan serangga yang masuk ke dalam api. Dia kira api itu bercahaya, dikira itu tempat bersenang-senang, masuk dia. Karena dia tahu itu api, karena kebodohannya. Jadi kalau didekati dengan kebodohan, menganggap semua yang kuning itu emas, itu sama dengan serangga-serangga yang api itu tadi. Jadi api itu kalau didekati dengan ilmu, dia berlimpah, sangat berlimpah. Kita tidak terhingga manfaat api itu bagi kita. Sekarang ini kita memanfaatkan api itu juga. Kalau tidak gelap itu, ini semuanya api. Nah, itu karena kita ada ilmu untuk menggunakan api. Ya. Kalau serangga tidak tahu dia tinggal aja di situ. Dia kira itu tempat bersenang-senang. Ya. Maka dia terjun ke dalam api itu, maka yang terjadi adalah dia hangus, dia menjadi abu dimakan oleh api. Nah, itulah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, oleh para ulama. Ya, muncullah ilmu-ilmu untuk memahami syariat. Tak boleh kita sehingga Rasulullah juga mengatakan memahami Al-Quran juga dengan ilmu. Tak boleh terdapat dengan opini kita sendiri. Man khala fil Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata tentang Al-Quran, atau ada juga yang lapan man ra'a Al-Quran, siapa yang berkata tentang Al-Quran dengan opininya sendiri dan pendapatnya sendiri, ya, tanpa ilmu,
maka itu dia sudah menyediakan tempat duduk di api neraka. Nah, jadi kita tidak bisa mendekati syariat itu dan mendekati memahami Al-Quran dan Hadis itu tanpa ilmu. Tidak boleh kita memahaminya dengan pendapat kita sendiri. Kita harus merujuk kepada, kalau Al-Quran merujuk kepada hadis-hadis, kalau hadis merujuk kepada penjelasan para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Ya. Karena dari situ pemahaman yang lebih mendekati pada pemahaman yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Maka lahirlah untuk memahami Al-Quran, lahirlah tafsir, ilmu tafsir, berilmu alat-alat untuk memahami Al-Quran, ilmu tentang bahasa, nahwu, saraf, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih dan seterusnya. Itu untuk semuanya ilmu-ilmu yang muncul supaya memandu kita untuk memahaminya. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita tidak boleh memahami syariat itu dengan pandai kita sendiri. Dengan opini tanpa ilmu, tidak dipandu oleh ilmu-ilmu yang sudah dituruti. Ilmu itu muncul, yaitu justru untuk mengamalkan dari sini, supaya jangan seperti kupu-kupu atau serangga yang masuk ke dalam api, mengira semuanya itu adalah baik dan terjun ke dalam api. Nah, mudah-mudahan kita paham itu. Kemudian yang di hadis kedua beralih kepada turunnya Isa juga dalam kitab Al-Anbiya. Jadi berita nanti apa namanya, yusikanna yanzila fikum ibn Maryam. Itu sudah hampir waktunya. Ya. Turunnya Isa ibn Maryam sebagai hakim dan yang adil, itu maksudnya ini di akhir zaman nanti. Ya. Karena Rasulullah SAW Rasul akhir zaman. Ya, akhir zaman oleh Rasulullah disebut itu sudah dekat. Ya. Dekatnya tentu kalau menggunakan waktu kita tentu tidak tahu. Ya. Kalau apa namanya, kalau menggunakan waktu dari Allah SWT itu sudah sangat dekat. Bahwa dari kalau Allah Ta'ala qarib, ya. Tidak diberikan tahukan kepada engkau, hai Muhammad. Barangkali hari kiamat itu qarib, sudah dekat. Ya. Jadi dalam ayat dijelaskan seperti itu. Jadi sudah dekat. Karena dekat hari kiamat, nanti tandanya juga akan turun Nabi Isa AS. Ini sudah diberitakan, sudah dibuatkan oleh Rasulullah SAW. Dia menghidupkan syariat Rasulullah SAW, yaitu syariat Islam. Jadi tidak membawa ajaran baru, tapi adalah ajaran yang diajarkan juga kepada Bani Israel oleh beliau, oleh Isa alaihissalam, dan itu juga diteruskan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika Isa alaihissalam itu tadi dia menjadi hakim yang adil, hakaman adil, penguasa atau pemerintah atau hakim yang adil. Baik sirus salib,
Ini adalah simbol nanti koreksi oleh Isa alaihissalam terhadap ajaran umat Kristen. Jadi salib itu dipecah. Ya. Artinya tidak benar Isa alaihissalam mengklaim dirinya sebagai Tuhan atau putra Tuhan, putra Allah. Karena Isa alaihissalam itu mengajarkan tauhid kepada umatnya. Kemudian yang kedua, yaqtulul khinzir, dia membunuh babi. Artinya kembali, karena di dalam Alkitab, di dalam Taurat sudah diharamkan babi itu, oleh umat Nasrani sekarang babi dihalalkan. Ketika Isa alaihissalam, syariat Islam itu yang dulu sudah ada pada zaman Nabi Musa, ajaran Nabi Musa bahwa babi itu atau syariat dan semua yang dilarang dan diharamkan itu ditegakkan kembali oleh Nabi Isa larangannya. Sehingga orang tidak lagi memakan babi. Wayat Allah jizyah, dan ini ada dua. Ada yang mengatakan menurunkan pajak, ya, menurunkan sampai menghapuskan pajak. Ya. Ada juga yang mengenakan pajak pada yang ahli zimmah. Tapi kalau mengenakan pajak kepada ahli zimmah, berarti dakwahnya belum selesai. Karena di zaman Nabi Isa alaihissalam itu umat manusia ini satu saja agamanya, yaitu agama Hanif, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak ada kewajiban pajak. Kenapa? Karena situ mulai wayaqidul mal hatta la yaqbalu ahad. Nah, di zaman itu nanti harta itu berlimpah, sehingga tidak ada orang yang mau menerima harta karena sudah berlimpah-limpah. Ini sudah juga ada di dalam hadis baik yang di zaman seperti itu nanti jadi payah untuk mencari orang yang akan menerima sedekah. Ya, kalau sekarang berarti masih jauh, karena masih banyak orang yang tidak sedekah. Kalau sudah ada lagi orang yang tidak sedekah nanti itu sudah. Tapi nanti karena Nabi Musa dan Nabi Isa setelah lewat masanya, orang lupa lagi kena kemewahan itu. Sehingga sudah langka orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu satu sujud sajdatul wahidah itu lebih baik daripada isinya, dari dunia dan segala isinya. Nah, itu saking langkanya orang yang sujud, nanti yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah dekat sekali hari kiamat. Itu tanda nanti gravitasi bumi akan berubah dan mungkin matahari akan terbit di sebelah barat dari sebelah barat. Itulah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan berita tentang turunnya Isa alaihissalam ini diriwayatkan dalam hadis ini oleh Sahih Bukhari, dan yang populer yang dibaca oleh para ustaz itu yang di dalam Sahih Muslim, ya, tentang turunnya. Ya, tapi dalam Sahih Muslim itu dikatakan itu sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Kalau di sini kan hanya perkiraan Rasulullah SAW bahwa turunnya Isa itu sudah dekat. Berarti hari kiamat itu sudah dekat. Nah, itulah kandungan dari kedua hadis itu mengingatkan kita yang pertama tadi itu supaya kita mengenali syariat
dengan didekati dengan ilmu supaya tidak membahayakan kita. Amat berbahaya kalau kita memahami agama ini tanpa ilmu, tanpa penjelasan. Kalau kita buat sendiri, amat berbahaya. Kemudian yang kedua, supaya kita bersiap dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dihindarkan dari huru hara hari kiamat. Karena walaupun mungkin Nabi Isa belum turun di masa kita ini, nanti dari masa kapan tak tahu. Kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjalankan syariat agama ini. Sebelum datangnya Nabi Isa, dan itu tentu saja lebih, kalau sudah datang Nabi Isa itu sudah artinya sudah ada otoritas yang kuat. Kalau sekarang otoritas tidak ada yang kuat. Ya, siapa otoritas ulama, siapa yang kuat? Ulama sudah memfatwakan wajib jihad, ulama sedunia kali, tapi tidak dipedulikan oleh orang zaman sekarang. Oleh sebab itu ketaatan kita, amal ibadah kita itu tentu lebih tinggi nilainya. Jadi ketika kita tetap istiqomah, Nabi Isa alaihissalam diberikan otoritas penuh untuk menegakkan syariat Islam, sehingga tidak ada lagi ikhtilaf seperti yang terjadi sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang Sayyidul Anbiya itu kan Rasulullah Muhammad SAW. Dia juga menjadi hakim. Juga para nabi seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman juga kenal juga dia menjadi hakim di zamannya. Nabi Isa ini umurnya relatif pendek, cuma 33 tahun di dunia ini. Mengapa kok tidak langsung Rasulullah yang jadi hakimnya kok Nabi Isa? Ya, justru ditambah. Karena dulu pendek, belum selesai itu kau selesaikan dengan syarat Allah Ta'ala. Gitu lah kira-kira. Jadi berapa tahun nanti Nabi Isa hidup kembali ke dunia ini, Allah Ta'ala tidak ceritakan. Ya, ada riwayat-riwayat yang mengatakan 40 tahun, 30 tahun, Allah Ta'ala. Tapi itu kalau umpamanya 40 tahun berarti lebih lama dari Rasulullah SAW. Nabi kita berdakwah selama lebih kurang 23 tahun. Ketika mulai turunnya wahyu sampai beliau wafat 23 tahun. Jadi sekitar itulah nanti Nabi Isa dengan itu simbol juga. Sebenarnya hukum-hukum Taurat itu dikatakan oleh Al-Quran itu sebagai burqan, dia cahaya, itu sama dengan Al-Quran. Jadi nilainya sama, cuma karena sudah terkontaminasi, dia tidak lagi bisa membedakan namanya, tinggal nama gitu. Karena banyak dimasukkan hal-hal yang apa. Oleh sebab itu dimurnikan lagi oleh Nabi Isa alaihissalam. Belum selesai, nanti Rasulullah SAW menyempurnakan kembali kenabian dari yang dibawa oleh Nabi-Nabi seperti Musa, Isa, Sulaiman, Daud menerima Zabur. Wa atayna Daud Zabur, dan kami berikan kepada Daud itu kitab ajaran Zabur. Zabur itu pada hakikatnya adalah ajaran
ibadah saja. Ya, puji-puji berbanyak berisi puji-pujian kepada Allah SWT, karena syariatnya sudah cukup dalam Taurat. Itu tentang hukum-hukum Taurat itu sudah cukup. Maka diteruskan oleh Nabi Daud. Tapi itu untuk kekhusyuan ibadahnya turunlah Zabur dengan bahasa yang indah dan lagu-lagu yang penuh makna, sehingga itu menjadi bahasa ibadah. Jadi yang banyak dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi. Jadi Zabur itu memang isinya puji-pujian dan nyanyian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian juga nyanyian gereja itu diambil dari kitab Zabur. Itu. Nah, jadi itulah supaya melengkapi tugas Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa mungkin karena pemahaman kita, hakikatnya tidak tahu kita. Ya, Nabi Isa yang diutus untuk, karena otoritas untuk nanti memperbaiki Kristen itu ya Nabi Isa sendiri. Kalau diutus Nabi Muhammad, mereka sudah percaya kepada Nabi Muhammad dari awal. Ya, jadi tidak akan sama aja. Sama juga dengan orang-orang Kristen sekarang yang masih menolak ajaran Islam, tidak mengakui Nabi Muhammad. Kalau Muhammad lagi yang turun, tapi kalau Isa yang turun, kapan, dari mana kalian dapat bahwa aku memerintahkan kalian menyembah aku, menganggap aku ini sebagai putra Tuhan? Kan bisa dia katakan begitu. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa. Itulah mungkin rahasianya atau hikmah. Ya. Dua tadi, yang nomor satu. Jadi tafsiran yang diberikan oleh Rasul ini kan api. Ya. Api itu lamanya kan panas. Jadi kalau logika kita, kupu-kupu tadi atau binatang dawab tadi kan akan mengejar api itu rasanya karena dia sudah jauh itu rasa panas itu akan bikin agak dia kan agak rancu dalam pemikiran kita. Mungkin kalau yang diberikan tafsiran dan Rasul itu adalah sesuatu yang membuatkan dia enak, itu banyak kita masuk dalam air mungkin gitu pokoknya kan, cemplung dalam air kan. Itu agak masuk dalam logika kita. Tapi kalau api, kenapa api itu dilihat oleh kita? Tidak. Jadi kalau sesuatu yang digunakan tanpa ilmu, yang paling berbahaya itu api. Itu tanda menandakan ilmu itu sangat penting. Kalau tak itu sama dengan api, dia akan memakan kita. Ya, Nabi Harun, Nabi Musa ketika kecil, ketika dia menarik janggut Fir'aun sehingga murka dia, padahal masih bayi, oleh istrinya sahabat tua. Dia anak kecil, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Coba buktikan kita bawa bara api yang merah, bawa kue, mana yang diambil. Ternyata Nabi Musa langsung memegang baranya dan memakan. Cahaya. Itu juga api juga. Di dalam orang munafik juga diumpamakan dengan api. Masaluhu kamasalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahu fi dhulumatin la yubsirun.
Rasul. Ya, itu api. Gila itu api. Ya, api. Orang mati kalau seperti kalau dia mendengar ceramah Rasulullah yang mabuk-mabuk kayak sudah paham, tapi setelah lewat dari itu gelap lagi. Itu dicontohkan dengan api. Jadi api itu sangat berbahaya. Maka bahaya sekali kalau kita memahami syariat Rasulullah itu tanpa ilmu. Jadi mesti ada ilmunya. Supaya tidak termakan kepada diri kita bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan kita selalu dilapangkan oleh Allah SWT untuk belajar dan juga menjadi kunci kelapangan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wallahu minkum wallahu yadil taufiq wa ridha wa assalamualaikum warahmatullahi